Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pembelajaran perhitungan perseptron untuk operasi N. Perkenalkan dulu, di sini ada nama kelompok kami, yaitu ada saya Yuriskia Nanda dan rekan saya Desi Trihapsari. Di sini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan jaringan saraf tiruan atau biasa dikenal dengan neural network. Di sini sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus memahami dulu algoritma dari perseptron itu sendiri. Di sini sudah saya rangkum, di mana step 1 itu kita menginisialisasi bobot 1, bobot 2, dan 0 threshold random number min 0,5 sampai dengan 0,5. EPO 1, data 1. Untuk threshold di sini itu kisarannya antara min 0,5 sama 0,5. Memang sudah dari sananya. Jadi untuk step 2 ini kita menghitung output YP ini sama dengan step. Terus kita step 2 ini menghitung net. Jadi di mana di sini X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2 dikurang dengan nilai threshold. X1 ini adalah nilai input yang pertama. Terus W ini tadi sudah dijelaskan, yaitu bobot. Threshold tadi kita sudah berikan nilainya. Terus untuk E ini adalah error, dimana apabila di actual outputnya ini tidak sesuai dengan desired output, maka itu akan terjadi error. Jadi error ini didapat dari YD dikurang YP. YD itu desired output, targetnya. Terus actual output ini adalah hasil yang sudah melewati fungsi aktivasi. Dapatlah error. Nah, dari error itu sendiri nanti kita akan lanjut lagi ke step 3. Untuk keterangan di sini sudah jelas. P ini adalah EPO, step ini fungsi aktivasi, E error, YP actual output, YD desired output, threshold nilainya antara min 0,5 sampai 0,5. Untuk step 3 pelatihan bobot. Jadi di sini apabila terjadi error di sini tidak sama desired output dengan actual outputnya, maka kita akan menghitung bobot baru untuk penghitungan EPO 1 data 2. Jadi kita menghitung bobot terakhir. Untuk bobot terakhir itu untuk EPO 1 data 1. Jadi caranya di sini kita lihat ada rumusnya, yaitu WI dalam kurung P plus 1 sama dengan WI dalam kurung P terus ditambah alpha. Ini alpha karena saya ngetik di sini ya, seharusnya tanda segitiga lambangnya. Terus WI. Keterangan di sini sudah jelas, WIP plus 1 ini adalah bobot yang sudah dikoreksi. Terus WIP ini adalah bobot sebelumnya. Terus alpha WI ini adalah didapat dari learning rate atau alpha dikali X1 ini input dikali E ini error. Bisa kita sederhanakan di sini. Menghitung bobot ini ada nih bobot terakhir, kita sederhanakan jadi W1 sama dengan bobot sebelumnya, bobot yang di sini kita tambahkan terus dalam kurung alpha itu learning rate terus dikali dengan error dikali dengan inputan X1. Terus untuk step 4 adalah mengulang lagi dari step 2, melakukan proses sampai sesuai dengan target. Jadi EPO 1 data 2 itu memakai bobot terakhir yang kita hitung untuk penghitungan bobot
penghitungan EPOS 1 data 2. Jadi langsung kita coba melakukan perhitungan dengan algoritma yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bobot awal W1 kita berikan 0,1. Terus W2 min 0,3. Nah, perhitungannya tadi sudah saya sederhanakan di sini. Sudah saya tulis, sudah saya ketikkan. Di sini ada X1 dikali dengan W1 bobot pertama, terus ditambah X2 dikali dengan bobot 2 dikurang dengan threshold. Yang ini threshold kita tentukan sendiri karena dalam perhitungan perseptron kita bermain di bobot, threshold, dan learning rate. Sini sudah kita dapatkan angkanya min 0,6. Terus untuk actual output di sini kita menggunakan fungsi aktivasi. Jadi apabila outputnya itu 0, apabila X kurang dari dan sama dengan 0, maka outputnya 0. Apabila X-nya lebih dari 0, maka outputnya 1. Jadi di sini kita tuliskan sintaks seperti ini. If, terus sini net kurang dari dan sama dengan 0, maka 0. Jika tidak, maka 1. Enter. Nah, ini sudah kita kasih rumus karena di sini di netnya hasilnya min 0,6. Jadi actual output 0 dan desired outputnya 1. Berarti ini tidak sama, jadi terjadilah error, di mana error itu desired output dikurang dengan actual output. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke EPOS 1 data 2, kita menghitung dulu bobot baru untuk EPOS 1 data 2 tersebut. Jadi caranya kita klik bobot pertama tadi tambah dengan di sini sudah ada rumusnya, alfa dikali error dikali X1 untuk bobot pertama. Alfa dikali error dikali input. Nah, dapat sama halnya seperti W2 juga bobot 2 tambah alfa kali error sama input yang kedua. Oke. Nah, setelah kita menghitung EPOS 1 data 1, maka akan kita dapat di sini bobot terakhir. Bobot terakhir ini untuk menghitung EPOS 1 data 2. Jadi di sini kita masukkan W yang sebelumnya tadi, W1 dan W2. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sama. Di sini kita dapat bobot sama seperti sebelumnya. Jadi di sini tetap kita masukkan yang sama.
Net sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Net di sini adalah input 1 dikali dengan bobot 1 ditambah dengan input 2 dikali dengan bobot 2 dikurang dengan threshold. Error. Bentar. F10. Oh, kurang tadi kurang. Ini sama output kita tarik. Untuk bobot terakhir kita lakukan yang sama. Ini masalah di sini. N9. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung epoch 1 data 4. Ini adalah data terakhir yang kita hitung di epoch pertama. Kita tarik saja. Sini nih threshold. Sini kita ubah ke 9. Sini N9 kita masukkan. Oke. Nah, di sini selesai penghitungan epoch 1 dari data 1, 2, 3 dan 4. Kita akan lanjut hitung epoch 2. Kenapa? Karena ini outputnya tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Karena target yang diharapkan adalah di sini 1000. Jadi kita lanjut menghitungkan ke epoch kedua. Lanjut sini. Terus ini netnya. Ini input 1 input 1 kali W1 tambah input 2 kali kurang threshold. Terus untuk actual output tadi sama, actual output itu dilihat dari fungsi aktivasi. Di sini kita menggunakan fungsi aktivasi undak binner, di mana di situ apabila inputannya kurang dari dan sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jika lebih dari 0, maka 1. Di sini actual output dikurang dengan desired output dikurang dengan actual output. Desired output bisa disebut YD. Itu kita dapat dari rumus. Actual output ini YP. Jadi untuk penghitungan bobot sama halnya seperti yang tadi. Learning rate kali error I14 kali terus untuk yang kedua sini kita sudah dapat angka yang berbeda. Kita lanjut hitung ke epoch 2 data 2. Sini sama kita hitung. Lupa.
Oke, kita tarik saja. Learning rate dikali 15 kali kalau teman-teman semuanya bingung, di sini sudah kita siapin rumus-rumusnya, jadi gampang, tinggal lihat di sini. Error itu didapat dari YD dikurang YP. Terus net itu ini ada rumusnya, fungsi aktivasi. Ini kita menggunakan undak biner hard limit. Terus di sini angka untuk threshold dan learning rate biar kita nggak perlu capek-capek ngetik lagi. Terus untuk di sini itu cuman tabel kebenaran aja. Ini bukan, ini untuk yang operasi not. Terus lanjut kita hitung ini. Jadi sini sama, kita tarik aja deh. Terus diedit karena di sini bisa error. Nah ini kan jadi 8. Terus ini tarik, ini kita tarik, nanti kita ada ubah, soalnya ini pasti ada error. Biar kita nggak capek klik 1 2 3 4. Terus ini sama, kita tarik, tinggal kita ubah jadi 9. Ini learning rate ini sama dengan alpha. Terus lanjut kita hitung yang data terakhir untuk epoch kedua. Net tinggal tarik, kita ubah ini jadi N8 ini threshold. Terus ini aduh. Nah ini kita ubah jadi N9. Oke, di sini kita sudah menghitung epoch kedua, dimana di sini outputnya masih tidak sama dengan apa yang kita targetkan. Jadi kita akan melanjutkan penghitungan epoch ketiga. Penghitungan epoch ketiga akan di sini saya akan melanjutkan perhitungan epoch ketiga. Di sini bobotnya kita akan ambil dari bobot sebelumnya di epoch 2 dan data 4. Sini ada. Untuk mencari net, dilihat dari rumus. Di sini X1 kali W1 dikali W2 kurangi kurang threshold. buka kuning ketinggalan. Buka kuning. Bakal banget. Diketik itu F20. Masih kan ini mah gitu.
ditambah dulu, tambah, nah ini F dong, crowd tutup dulu, kurang dikurang threshold. enter. Kemudian mencari aktual outputnya. Dilihat dari aktivasi undak biner, yaitu jika kurang dari 0 maka 0, jika tidak maka 1. Ya Allah, ganggu banget. Buka kode. Ini laki-laki. Lain. Ini. Laki-laki. Ini ada. Oke. Jadi. Oh, ini ada spasi. Ini ada spasi. Error. Kemudian mencari error, yaitu YD dikurang YP. Ya Allah, mengganggu nih. Bisa ini ya kurang waktunya. Kemudian mencari bobot terakhir, yaitu Ada nomornya. bobot sebelumnya ditambah alpha atau learning rate dikali error dikali X1. Pasti bisa dia. Kemudian mencari bobot kedua, itu bobot sebelumnya X2 alpha atau learning rate
Kemudian selanjutnya sama caranya sama seperti sebelumnya. Ya, tarik. Klik ya, tarik. Kukup kanan. Ini jari. Nah, ini salah di bagian sini. Ini salah. Ganti threshold jadi N8. Tarik ya. Ini ya, sip. Enter. Atas sana. Oke. Tunggu. Kemudian mencari bobot terakhir, bobot sebelumnya tambah alpha atau learning rate dikali error dikali x2. Kemudian selanjutnya ada bobot terakhir. Caranya sama seperti yang tadi. Net X1 X1 tambah
threshold. Kemudian mencari aktual outputnya dilihat dari fungsi aktivasi undak biner, yaitu jika kurang dari sama dengan 0, kemudian mencari bobot terakhir, yaitu bobot sebelumnya tambah alpha atau learning rate dikali error error dikali X2. Dan selanjutnya cari nilai net X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 kurang threshold. Kemudian mencari copy paste. Cari nilai bobot terakhir, yaitu bobot sebelumnya tambah alpha atau learning rate
error. Kali X1. Kemudian ini sama bobot sebelumnya. Alfa kali selanjutnya lanjut ke epoch 4, yaitu dari nilai bobot terakhir. X1 kali B1 ditambah X2 dikali kurang threshold. Kemudian mencari aktual output. Kita lihat dari fungsi aktivasi undak binder, yaitu jika kurang dari sama dengan 0 maka 0, jika tidak maka 1.
kemudian mencari error yaitu YD kurang YP. Kemudian mencari bobot terakhir yaitu bobot sebelumnya ditambah alfa atau learning rate dikali error dikali X1. Sebelumnya tadi ada kesalahan, hasil bobot W1 adalah 0,5, kemudian bobot W2 nya ditambah alpha atau learning rate dikali error kali X1. Kemudian selanjutnya mencari net yaitu X1 dikali W1 itu X2 dikali W2. Kurang threshold.
kemudian mencari bobot terakhir, yaitu bobot sebelumnya. Dikali error X2. Mohon maaf ada kesalahan dalam penghitungan. Kita ulangi lagi. X1 ditambah alfa caranya sama seperti sebelumnya. Omku datang. Sempurna. Kemudian mencari net. X1 dikali B1 tambah X2 dikali B2. Dikurang threshold.
mencari bobot terakhir, yaitu bobot sebelumnya W1 tambah alfa atau learning rate dikali error dikali X1. Kemudian mencari W2 nya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya mencari net, yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 dikali N W2 kurang threshold. Mencari nilai bobot terakhir, yaitu bobot sebelumnya 0, tambah alfa atau learning rate dikali error dikali X1. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, nilai bobot sebelumnya kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu untuk epoch kelima. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari epoch keempat ke lima, yaitu di sini kita menggunakan bobot terakhir yang sudah dihitung oleh teman saya.
Di sini kita akan membuat di sini net kita sudah ada rumusnya. Tadi sudah saya jelaskan di pertama, itu algoritmanya. Kali tambah ini kali dengan bobot 2 F32. Sekarang thresholdnya sini 4. Actual output yaitu kita menggunakan fungsi aktivasi window pinner, dimana kalau inputnya kurang dari 0 maka outputnya 0, jika inputnya lebih dari 0 maka 1. Kurang dari 0. Ini 1. Oke. Untuk error kita hitung dari kurang YP. Terus untuk bobot terakhir yaitu kita klik bobot sebelumnya, ditambah terus buka kurung input dikali dengan error dikali dengan learning rate. Untuk W2 sama, tapi di sini bobot sebelumnya tambah error kali learning rate dikali X2. Oke, ntar untuk epoch 5 data 2 kita menggunakan bobot sebelumnya sudah dihitung. Sini net kita tarik aja, terus ini kita ubah karena di sini N27 tadi itu alpha, sedangkan rumusnya itu kita menggunakan threshold. Sini tarik. Untuk bobot terakhir, bobot satunya di sini kita ubah error kali learning rate kali satu. Nah, terus di sini kita sama B2 terus error kali selanjutnya kita hitung data ketiga dari epoch 5. Untuk net tinggal tarik, terus di sini kita ubah karena N27 ini learning rate, kita melakukan threshold. Terus di sini tarik. Untuk bobot terakhir sama seperti yang sebelumnya, ini kali learning rate. Ini saya acak perkaliannya sama aja, terserah buat teman-teman mau error dulu, alpha dulu, atau input, terserah. Yang penting ketiganya harus dikalikan. Di sini W2 tambah learning rate kali error kali input. Selanjutnya di sini kita menghitung yang epoch 5 data terakhir. Ini kita ubah N26. Terus sini tinggal ditarik, tarik. Terus di sini kita tarik juga, tapi ada kita benerin karena di sini kosong. Jadi ini jadi N27. Oke. Sini kita tarik juga. Sama di sini kita ganti N27. Oke. Di sini penghitungan sudah selesai. Kenapa udah selesai? Karena target kita sudah tercapai. Di sini actual outputnya itu 1000
sama dengan target yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.